Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, wali murid baru SMA Al-Muayyad Mangu dan Surakarta, anak-anakku, siswa baru SMA Al-Muayyad Mangu dan Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan, dengan mengucap basmalah, hamdalah dan sholawat, saya sampaikan ucapan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muayyad secara umum dan keluarga besar SMA Al-Muayyad secara khusus. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan karena anak-anakku semuanya adalah anak-anak yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena di zaman seperti ini Anda semuanya tertarik dengan pendidikan ala pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang luar biasa. Luar biasanya pesantren bukan kemewahan walaupun bangunannya megah, bukan kecanggihan teknologi walau harus tahu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun luar biasanya pesantren adalah keunikan baik dalam manajemen maupun kehidupan sehari-hari. Dalam hal manajemen pesantren, uniknya terletak pada sumber utamanya adalah keistimewaan, keteladanan, karisma, dan kehidupan kiai. Sedangkan uniknya kehidupan sehari-hari di pesantren adalah pelaksanaan pendidikan yang menitik beratkan pada peneladanan, pembiasaan, penegakan aturan dan pemotivasian yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu iktiraf, mengenal, imtisal, meniru, dan ittiba, mengikuti. Kegiatan dititik beratkan pada 3 ranah pendidikan pesantren, yaitu fakohah, kecukupan pemahaman agama, tobiah, integritas kepribadian, dan kafaah, kecakapan yang operatif. Proses pendidikan dilaksanakan melalui taklim, penyampaian dalil atau dogma, taslih, keteladanan, dan taskib, pembudayaan. Pendidikan yang demikian dilaksanakan dengan mengintegrasikan aspek-aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, serta merupakan entitas, keunikan, dan perbedaan yang tak terpisahkan dari ilmu, amal, dan akhlak, atau trilogi iman, Islam, dan ihsan. Bahkan konsep kemanfaatan ilmu adalah hal yang mendasar dan paling awal yang dikenal pada siswa atau santri baru sebelum mereka benar-benar menyelam kepada lautan ilmu yang terdapat di pesantren itu sendiri. Dengan aspek kemanfaatan inilah yang diupayakan dilahirkan melalui konsep taslik, kemanfaatan pada diri sendiri, dan taskib, kemanfaatan pada lingkungan alam sekitarnya. Pendahuluan inilah yang perlu kita sampaikan karena SMA Al-Muayyad didirikan, dibesarkan oleh ibu kandung yang bernama Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangu dan Surakarta, sehingga keunikan pondok pesantren akan mewarnai SMA Al-Muayyad itu sendiri. Dalam hal ini beberapa keunikan dari sivitas akademika maupun segala yang terdapat di SMA Al-Muayyad. Oleh sebab itu perlu kita sampaikan secara singkat beberapa hal. Yang pertama adalah secara singkat dasar dari pendirian SMA Al-Muayyad
adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menuntut peningkatan integritas pondok pesantren dalam alur utama pendidikan nasional. SMA Al-Mu'ayyad diharapkan menjadi salah satu wahana bagi Al-Mu'ayyad untuk mengintegrasikan pondok pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional tersebut. Pembakuan kurikulum Madrasah Diniyah Al-Mu'ayyad sebagai hasil lokakarya tanggal 21 dan 22 September 1991 mendorong pendirian SMA untuk memberikan pilihan yang makin lengkap bagi para santri yang menuntut ilmu di Al-Mu'ayyad, di samping merupakan strategi yang semakin memantapkan fungsi Al-Mu'ayyad sebagai lembaga pendidikan. Setelah melewati masa pembahasan yang lama, mulai 1988, maka pada bulan November 1991, Yayasan menunjuk Kepala Majelis yang pada waktu itu adalah yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Maskur Sulaiman untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan pengurusan izin ke instansi terkait. Dan akhirnya SMA Al-Mu'ayyad berdiri berdasarkan surat persetujuan izin pendirian dan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 250/Romawi 1.003/Romawi 2/1992 tertanggal 26 Februari 1992. SMA Al-Mu'ayyad berlokasi di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, Jalan Kiai Haji Samanidi nomor 64, Mangkuyudan, Surakarta. Telepon 0271 720136, dan sebagai kepala sekolah yang pertama, beliau yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Dian Hafi. Untuk mewujudkan cita-citanya dengan keunikan pondok pesantren, maka visi SMA Al-Mu'ayyad adalah mewujudkan SMA berbasis pesantren Ahlussunnah wal Jamaah yang unggul, cerdas, santun, terampil, dan dewasa dalam bersikap serta berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Visi ini kemudian diterjemahkan dalam banyak misi, di antaranya adalah menanamkan pendidikan keagamaan secara rutin dan terarah, transformasi dan pembiasaan akhlak mulia dalam rangka budaya Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menguatkan kompetensi Al-Quran dengan program taklim dan tahfidz, melaksanakan pembinaan kompetensi abad 21 melalui proses berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi, melaksanakan penguatan pendidikan karakter, dan sebagainya. Tujuan pokok yang perlu saya tekankan di sini adalah SMA Al-Mu'ayyad menggarap 3 dimensi sebagai tujuan pokoknya, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap sebagai pribadi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial serta alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pengetahuan yang aktual, konseptual, dan prosedural sebagai dukungan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban menyongsong abad 21 terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Keterampilan berpikir dan bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan bersumber dari
sumber-sumber yang lain yang sejenis. Keunikan lain adalah siswa SMA Al-Muayyad dirumuskan sebagai berikut. Semua siswa SMA Al-Muayyad adalah santri Pondok Pesantren Al-Muayyad yang diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Sehingga ada 3 kewajiban pokok sebagai siswa SMA Al-Muayyad, yang adalah kewajiban sebagai santri Pondok Pesantren Al-Muayyad harus mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh pondok, yaitu mengaji Al-Quran dan mengaji kitab sesuai ketentuan masing-masing. Kewajiban sebagai santri Madrasah Diniyah Wusta Al-Muayyad, yaitu mengikuti semua kegiatan dan aturan yang telah ditentukan oleh Madrasah Diniyah Wusta Al-Muayyad. Yang ketiga, kewajiban sebagai siswa SMA Al-Muayyad mengikuti semua kegiatan dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh SMA Al-Muayyad. Kita sadari di awal waktu bahwa tidak sedikit siswa yang merasa mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan kondisi, kegiatan, dan kehidupan di pondok pesantren. Kesulitan ini dikarenakan perbedaan daerah asal dan latar belakang santri atau siswa. Oleh sebab itu, agar kesulitan-kesulitan tersebut tidak mengganggu, seyogianya siswa mengembangkan sikap. Jika di sekolah, sebaiknya siswa menempatkan diri sebagai manusia besar yang berbicara tentang gagasan, konsep, dan ide. Saat berkonsultasi, siswa menempatkan diri sebagai manusia dangkal yang berbicara tentang diri sendiri agar terjembatani menjadi manusia besar. Di dalam pergaulan, sebaiknya siswa menempatkan diri sebagai manusia biasa yang berbicara tentang peristiwa agar mudah diterima dalam pergaulan. Baik juga menghindari sebagai manusia kecil dan manusia dangkal yang berbicara tentang manusia dan dirinya sendiri. Untuk mendampingi dan menghantarkan siswa dalam belajarnya secara efektif, maka dirumuskan kompetensi guru SMA Al-Muayyad sebagai berikut. Guru SMA Al-Muayyad adalah guru agama yang mengajar mata pelajaran tertentu. Harapannya adalah seorang guru dapat mengaitkan antara materi pelajaran dengan dasar-dasar ilmu agamanya. Misalnya, guru kimia diharapkan dapat menjelaskan kenapa wudu harus menggunakan air 2 gula. Kenapa orang meninggal sebaiknya cepat-cepat untuk dikuburkan dan lain sebagainya. Dari sinilah maka dituntut seorang guru untuk bisa mengolah dan memanfaatkan sarana, prasarana, serta metode yang ada. Oleh karena itu, seringkali guru menggunakan metode yang dipakai secara tradisional ala pondok maupun secara modern, dan juga kadangkala dikombinasikan antara kedua-duanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dukungan sarana dan prasarana diupayakan oleh yayasan. Dalam hal ini adalah bagian pembangunan dan juga bagian sarana prasarana yayasan yang meliputi anggaran-anggaran yang besar, sedangkan anggaran-anggaran yang kecil diusahakan oleh sekolah dalam hal ini untuk mencukupi operasional kebutuhan KPM. Hal ini ditempuh mengingat pentingnya sekolah untuk memusatkan perhatian kepada efektivitas siswa dalam
kegiatan belajar dan mengajar. Inilah yang kemudian menyebabkan yayasan memilih satu pintu untuk pengelolaan keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran, yang kemudian dikelola oleh bagian keuangan yayasan, baik meliputi sekolah, madrasah maupun pondok. Kurikulum di SM Al-Muayyad sebagaimana ditentukan oleh pemerintah dan juga Yayasan Pendidikan Al-Muayyad, maka struktur kurikulum SM Al-Muayyad diatur sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas, mencakup 4 kompetensi. 1. Kompetensi spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Kompetensi ini dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Ada 16 mata pelajaran pokok yang terdiri dari kelompok A 6 mata pelajaran, kelompok B 4 mata pelajaran termasuk mulok, dan kelompok C peminatan ada 4 mata pelajaran serta 2 mata pelajaran lintas minat. Adapun ketentuan ketuntasan belajar ditentukan untuk pendidikan agama dan budi pekerti dan mulok pesantrenan 75, sedangkan lainnya 70. Demikian sekilas apa yang bisa kita sampaikan dalam mengawali kegiatan di tahun 2020-2021 ini, dengan harapan kita bisa membuka dan memahami SM Al-Muayyad secara dini agar terjalin komunikasi yang efektif antara sivitas akademika dalam mewujudkan cita-cita kita semua. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapannya. Selamat dan selamat untuk bergabung dengan SM Al-Muayyad. Semuanya mudah-mudahan sukses dan berkah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.